Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Al-Muhasibi. Sangatlah mengherankan apabila pengisahan Al-Athar mengenai Al-Muhasibi, salah seorang di antara tokoh-tokoh terbesar dalam sejarah mistisisme Islam, kurang lengkap dan sempurna. Abu Abdullah Al-Harits bin Asad Al-Basri Al-Muhasibi lahir di Basrah pada tahun 165 Hijriah atau 781 Masehi. Sewaktu kecil ia pindah ke Baghdad di mana ia kemudian belajar hadits dan teologi, bergaul rapat dengan tokoh-tokoh terkemuka dan menyaksikan peristiwa-peristiwa penting pada masa itu. Ia meninggal dunia pada tahun 243 Hijriah atau 857 Masehi. Ajaran-ajaran dan tulisan-tulisannya memberikan pengaruh yang kuat dan luas kepada ahli-ahli teori mistik sesudahnya, khususnya kepada Abu Hamid Al-Ghazali. Banyak di antara buku-buku dan brosur-brosur yang ditulisnya dapat kita temui hingga kini, yang terpenting di antaranya adalah Kitab Ar-Ri'ayah, edisi Dr. Margaret Smith, London, 1940. Catatan mengenai anekdot-anekdot kesolehan Harits Al-Muhasibi, TA, 225-226, bersumber dari karya Al-Qusyairi, halaman 13 dan 14. Kesolehan Harits Al-Muhasibi. Harits Al-Muhasibi menerima warisan sebesar 30.000 dinar dari ayahnya. Serahkanlah uang itu kepada negara, kata Muhasibi. Mengapa? Orang-orang bertanya. Menurut sebuah hadits yang sahih, jawab Muhasibi. Nabi pernah berkata bahwa orang-orang Qadariyah adalah orang-orang Majusi di dalam masyarakat kita. Ayahku adalah seorang Qadariyah. Nabi pun pernah berkata bahwa seorang Muslim tidak boleh menerima warisan dari seorang Majusi. Bukankah ayahku seorang Majusi dan aku seorang Muslim? Perlindungan Allah sangat besar kepadanya. Apabila Muhasibi hendak meraih makanan yang diragukan kehalalannya, urat di belakang jari-jari tangannya akan mengejang dan jari-jarinya tidak dapat digerakkan seperti yang dikehendakinya. Apabila hal seperti itu terjadi, tahulah ia bahwa makanan itu diperoleh dengan tidak wajar. Junaid meriwayatkan, pada suatu hari, Harits mengunjungiku, tampaknya ia sedang lapar. Akan kuambilkan makanan untuk paman, kataku. Baik sekali, jawab Harits. Aku pun pergi ke gudang mencari makanan. Kudapatkan sisa-sisa makanan yang diantarkan kepada kami dari suatu perayaan perkawinan untuk makan malam. Kuambil makanan itu dan kusuguhkan kepada Harits, tetapi ketika Harits hendak mengambilnya, tangannya mengejang tak dapat digerakkannya. Sempat ia memasukkan sesuap makanan ke dalam mulutnya, tetapi tidak bisa ditelannya walau bagaimanapun ia paksakan. Untuk beberapa lama dikunyah-kunyahnya makanan itu, kemudian ia pun berdiri, pergi keluar, meludahkannya di serambi. Dan permisi pulang. Di kemudian hari aku tanyakan kepada Harits, apakah sebenarnya yang telah terjadi? Harits menjawab, waktu itu aku memang merasa lapar, dan ingin menyenangkan hatimu. Namun Allah memberi isyarat khusus kepadaku sehingga makanan yang diragukan kehalalannya tidak dapat kutelan sedang jari-jariku tidak mau menyentuhnya. Aku telah berusaha sekuat mungkin untuk menelan makanan itu, tetapi percuma. Dari manakah engkau memperoleh makanan itu? Dari seorang kerabat, jawabku. Kemudian aku berkata kepada Harits, tetapi sekarang ini maukah engkau datang ke rumahku? Baiklah, jawab Harits. Aku pun pulang bersama Harits. Di rumahku keluarkan sekerat roti kering dan kami pun segera memakannya. Harits kemudian berkata, makanan yang seperti inilah yang harus disuguhkan kepada para guru sufi. Kisah ini dikutip dari kitab Tazkiratul Aulia, disusun oleh Syekh Fariduddin Al-Attar. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya, agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru. Mudah-mudahan dengan izin Allah bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.